Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha Agung, Pencipta, Pemilik, Penguasa langit, bumi, berikut segala isinya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kecuali kita ada dalam limpahan karunia Allah, diurus oleh Allah, diberikan hidayah Islam. Kalau tidak diberi hidayah, kita bukan Islam. Diberi taufik, mau datang ke masjid, mau belajar. Kalau Allah tidak menolong, tidak bisa ikut kajian seperti ini. Semoga kita selalu menyadari bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mensyukurinya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Zoom sudah masuk? Zoom belum diterima nih ya. Waiting for host. Lagi dicek, Kak. Terima kasih Bapak Ibu, para pemirsa. Bapak boleh maju sedikit Pak, yang bawa anak, yang ibu yang di belakangnya enggak kelihatan ya, boleh maju saja. Nah sedikit lagi supaya bisa kelihatan. Boleh di tengah juga yang baru datang. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf karena acaranya telat. Harusnya jam 5 karena selesai subuhnya juga agak lebih siang. Jadi mohon dimaklumi. Ada pertanyaan, ini mana yang benar? Katanya Rasulullah diutus innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya maaf ya ini. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu pagi, siang, malam berjuang terus menerus. Goalnya kalau innama itu adalah hanyalah, tidak ada selain itu. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan tuh agar umat manusia berakhlakul karimah. Tapi kalau di Al-Quran disebutkan Rasulullah SAW, Allah berfirman, Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi gimana nih, yang akhlakul karimah atau yang bertakwa? Kalau di dalam Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada ibadah, ada akhlakul karimah, ada takwa. Jadi gimana nih, kita tuh di dunia nih mau ngapain? Apalagi kalau disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau ingin bahagia di dunia, beda lagi istilahnya. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Semua ini sama. Jadi kita ini diperintahkan Allah ibadah. Orang yang ibadahnya benar,
itu disebut bertakwa. Seperti apa penampakan orang bertakwa, berakhlakul karimah? Apa komponen dari ibadah takwa akhlakul karimah? Komponennya cuma dua, iman dan amal soleh. Jadi itulah sebetulnya. Siapa yang paling bertakwa di sini? Lihat saja orang yang akhlaknya paling mulia. Jadi takwa itu bukan hanya waktu sholat, tapi seluruh waktunya berakhlakul karimah. Tapi itu ada tuh, dia orang baik, suka traktir, dia penyayang binatang, dia sayang sama tumbuh-tumbuhan, tapi dia tidak sholat. Berarti dia baru baik kepada makhluk, belum baik kepada penciptanya. Gimana disebut akhlakul karimah? Kepada penciptanya dia enggak ingat, dia enggak mau tahu, tidak mau taat. Jadi akhlakul karimah itu bukan hanya baik kepada sesama, bukan hanya baik kepada makhluk lainnya, tapi yang paling penting baik kepada penciptanya. Jelas? Jadi tidak mungkin orang berakhlakul karimah kecuali harus punya iman kepada Allah. Karena ada orang baik itu belum tentu baik dalam pandangan Islam. Ada yang baik karena ingin dianggap sebagai orang baik. Ada yang baik karena supaya orang jadi baik ke kita. Ada yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Halo? Jelaskan. Ada orang berbuat baik dalam tanda kutip supaya orang jadi terjerat hutang budi kepada dia. Nah, bagi orang yang berakhlakul karimah, berbuat baik itu cuma satu niatnya. Apa niatnya? Lillahi ta'ala. Jadi sudah tidak ada urusan orang lain tahu atau tidak, orang lain berterima kasih atau tidak, orang lain jadi baik atau tidak, orang lain balas budi atau tidak, itu sudah bukan kapling orang-orang berakhlakul karimah. Orang-orang berakhlakul karimah tuh pikirannya cuma bagaimana diterima oleh Allah sebagai ibadah. Anak-anak, kenapa kita harus berbuat baik ke orang tua? Supaya apa? Supaya orang tua supaya baik ke kita? Bukan. Supaya orang tua tidak marah? Bukan. Supaya orang tua ngasih bekal yang lebih banyak? Gak ikhlas. Kenapa harus baik ke orang tua? Karena Allah memerintahkan. Dan Allah menyukai. Walaupun kita berbuat baik ke orang tua dan orang tua belum sesuai dengan harapan kita, baik saja. Karena kita berbuat baik itu bukan untuk penilaian makhluk. Ini mengapa disebut akhlakul karimah. Emang kalau orang berakhlak baik itu jadi gimana? Bahagia. Jadi kalau ingin bahagia langsung kebayang aja harus akhlakul karimah. Kalau kurang bahagia berarti kurang, gimana bisa bahagia? Saya difitnah, saya disalahkan, padahal saya tidak melakukan. Tapi ini bagi orang yang imannya kuat, kan komponen akhlak itu dua apa? Iman dan amal soleh. Misal kita udah berbuat baik, lalu orang yang kita baiki tidak menghargai kebaikan kita. Allah tahu tidak? Jawab. Sebagai apa itu? Ujian. Justru adanya orang yang tidak menghargai kita itu adalah bagian dari cara Allah membuat kita lebih baik.
Lebih bahaya tiap berbuat baik orang muji, ini muji. Wah kamu ini orang ikhlas, kamu ini orang sangat baik. Karena dipuji tuh enak menurut nafsu. Dipuji tuh enak, makanya orang banyak sekali yang sulit ikhlas karena menikmati pujian. Diakui, dikagumi, diperlakukan spesial, itu enak menurut nafsu. Tapi kalau menurut iman ini bahaya. Jadi kalau kita biasa dipuji itu edik. Edik siapa tuh? Edik. Edik itu sesudah kekik ya edik. Ada keki, ada edik. Sia-sia. Edik itu ketagihan. Jadi kalau orang sudah biasa pengen dinilai orang, pengen dipuji, terus saja pikirannya tuh bagaimana nih supaya orang makin kagum sama saya, bagaimana supaya orang makin memuji saya, bagaimana supaya makin saya diperlakukan spesial. Nah biasanya orang yang seperti itu sibuk dengan casing, bungkus. Nanti dia akan ngebagus-bagus terus topengnya. Sampai lupa isinya, ya kan? Udah pengen HP terus yang bagus, baju yang pengen kalau perempuan mungkin tas, kalau kan ada yang dioperasi plastik atau oplas tuh ya. Udah ininya kurang tirus, udah leher kepanjangan, harus potong dulu ya, baru disambung lagi. Ada kurang mancung, ada bibir kurang tebal, ada alis pengen nyambung. Ribet. Semua itu kenapa coba? Pasti karena sibuk penilaian makhluk manusia. Capek adik-adik juga. Sekarang model rambut lurus, udah gitu keriting, baru juga dikeriting ganti model, lurus lagi, rontok loh deh. Makin sibuk dengan penilaian orang, makin tidak bahagia. Percayalah ya, mak-mak, ini ada ibu-ibu dari mana nih? Majelis Nurul Huda, Sukabumi, mana? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini nih, gak usah begitu. Iya Bu, kami gitu ya. Nggak apa-apa, bebas lah, terserah ibu. Aduh, Masya Allah. Bu, tapi sepertinya ibu tenang, bahagia. Kalau nggak centil, ya nggak. Tapi ibu-ibu paling centil, paling capek hidupnya Bu. Serius Bu. Yang ibu pengen kelihatan langsing terus jadi jarang nafas, ya nggak. Jadi kekurangan oksigen. Yang ingin kelihatan putih direndam semalaman. Yang ingin kelihatan bukan tidak boleh sehat, bukan tidak boleh bagus. Silakan dirawat ya. Tapi jangan diperbudak demi dinilai orang. Jadi kalau kita mau merawat tubuh kita, karena tubuh ini adalah amanah Allah. Saya harus jaga, saya harus olahraga, saya harus bersihkan, saya harus rawat. Karena ini amanah. Orang mau muji apa, menilai apa, ya terserah orang lah. Bagi kita mengurus tubuh, merawat tubuh adalah amanah, amal soleh. Begitu, makanya kalau olahraga, ya niatkan sebagai amal soleh. Merawat tubuh titipan Allah sebagai ibadah, bukan demi diakui orang lain. Ya, halo, Mak, jelas? Ini kan kerudungnya seragam. Kalau suatu saat kerudungnya misalkan yang ibu kena setrika, bolong, terus beda warna dikit, nggak usah tertekan ya. Dan yang paling penting mah hatinya, bukan kerudungnya, betul tidak? Ini mau jadi minder, nggak mau pengajian karena pink muda, nggak usah ribet lah. Nggak usah ribet dengan dunia, ya boleh punya tapi jangan ribet. Lanjut.
Jadi sekali lagi kalau ingin jadi orang takwa, ingin berakhlakul karimah, ingin jadi segalanya jadi ibadah, harus apa dulu? Nah ini udah sering disampaikan, tapi perlu ditegaskan karena saya tuh ingin jadi orang takwa, saya ingin berakhlakul karimah, saya ingin semuanya jadi ibadah, harus apa dulu? Tebak apa dulu? Ini rata-rata rendah hati nih ya. Berbaik sangka walaupun ada di hati kecil saya, kok nggak pada tahu gitu. Tapi tidak boleh suudon. Ini sudah tahu tapi lupa ya. Jadi pintunya apa? Pintunya apa? Supaya jadi orang berakhlakul karimah, supaya bisa takwa, bisa semuanya jadi ibadah, apa pintunya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya. Nah, kebaikan tuh yang tadi tuh. Jadi ahli takwa, jadi orang berakhlakul karimah, jadi orang yang benar-benar bisa mengabdi kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Paham agama. Ini kuncinya. Izin Ustaz Miftah udah tersambung. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Pak Miftah Farid, Mangga Wilujeng. Masya Allah, semoga beliau panjang umur penuh dengan kebaikan, sehat lahir batin, istiqomah, senantiasa dijaga oleh Allah, dimuliakan dunia wal akhirat. Begitupun keluarga dan keturunannya. Amin. Siapakah Pak Miftah Farid? Guru kami. Beliaulah salah seorang yang terus membimbing saya ya. Dan usia beliau sekarang 82 tahun. Sekarang mengisi di MQFM radio. Saya melanjutkan di sini ya. Sampai di mana tadi? Nah, ini jadi mau cita-cita apapun, ibu ingin anaknya soleh, solehah, ini pintunya bu, paham agama. Ibu ingin jadi orang baik, nggak jawab juga nggak apa-apa, dicatat loh oleh Allah siapa yang itu. Nah ini namanya kejam ya. Allah tahu siapa yang ingin, yang tidak ingin. Nah banyaknya kita mikir anak harus jadi ini, ahli itu, bisa ini. Tapi sebetulnya ini paham agama. Mau nyari jodoh, cari yang paham agama. Bukan banyak duitnya, gelarnya. Itu boleh, ganteng. Kalau nggak paham agama, apa? Tahu tidak efeknya kalau tidak paham agama? Tidak kenal ke Allah, ini yang paling fatal. Kalau tidak kenal ke Allah, jadinya gimana? Pasti punya Tuhan selain Allah. Nah, kalau tidak kenal ke Allah, orang akan menuhankan nafsu, menuhankan dunia ini, menuhankan pujian, penghargaan, harta, gelar, pangkat, jabatan, subscriber, followers, menuhankan penampilan, menuhankan dirinya. Lihat, bergelimpangan orang-orang tuh karena dia tidak kenal Allah, jadi dia mengabdi kepada selain Allah. Dan pasti capek lahir batin. Tidak akan tenang. Ini kerugian kalau tidak paham agama, tidak kenal Allah, maka tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah artinya tidak akan tenang. Kenapa? Karena pintu tenang itu cuma satu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Bagaimana ingat Allah
kenal juga tidak. Kalau tidak ingat Allah apa artinya? Tidak ikhlas, tidak syukur, tidak sabar, ya kan? Tidak tawakal. Karena kan kalau yakin ke Allah jadi ikhlas. Ya, wakafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Kalau kenal ke Allah, ini semua nikmat milik Allah, dari Allah. Pengen tinggal syukur, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika diuji, ini yang ujinya juga Allah, Tuhan kita yang maha baik. Akan sabar. Jadi kalau tidak paham agama, tidak kenal Allah, berarti punya Tuhan yang lain selain Allah, dia bakal ngabdinya ke sana, kemudian dia tidak akan ingat Allah karena tidak kenal. Akibatnya susah ikhlas. Ikhlas itu kan karena Allah, benar? Syukur juga nggak bisa dengan benar. Mungkin ada syukur tapi tidak dalam. Mungkin ada sabar tapi bukan sebagai ibadah. Jadinya tidak dalam hidupnya. Ada ya yang tidak kenal ke Allah, berusaha berbuat baik tapi belum sampai ke tingkat akhlakul karimah. Ikhlasnya itu benar, syukurnya benar, sabarnya benar. Karena tidak karena Allah. Capek hidup seperti itu. GTA galau tiada akhir. Liwe lirwai. Apalagi bacem banyak cemas. Cemurus cemas terus menerus. Lalu dia akan terbelenggu oleh masa lalu. Tidak bisa move on. Apa Bu? Benar, tidak bisa move on berarti kelakuannya jadi sering on. Benar ya. Ya kan orang yang tidak bisa move on, muter aja di sana. Padahal yang lalu sudah berlalu. Dan yang ketiga cirinya orang kurang iman apa? Ribet. Ribet aja dari bangun tidur, mau bangun udah ribet, mau makan ribet, mau ganti pakaian ribet, kamar mandi ribet, mau pergi ribet, di jalan ribet, riweh aja. Ngomongnya tuh nggak enak, seletak-seletuknya nggak enak, nyari-nyari kejelekan terus, semuanya salah, semuanya kurang, mengeluh, mencela, ribet, ciri khas. Capek. Dan orang di sekitarnya juga ikut capek. Capek Bu, kalau orang kurang iman tuh dia hatinya tidak nyaman. Karena di sini tidak nyaman, maka raut mukanya juga suka enggak nyaman dilihat. Walaupun baru keluar dari salon, bahkan dia pemilik salon, ya kan? Celetak-celetuknya enggak enak, pertanyaannya nyepet, ngejawabnya nyelekit, ya. Kalau cerita meremehkan, pokoknya nggak enakan aja. Pernah dengar nggak ada orang yang ngomong aja nggak enak, celetak-celetuk? Pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak? Pernah kan? Jelas nggak? Jelas suara sendiri ya. Jadi apa yang pertama? Cari ilmu. Tapi ada loh itu dia mesantren, kuliahnya di kampus Islam, bahkan dia punya majelis taklim, tapi kok kelakuannya itu. Pokoknya cirinya orang yang kurang iman secara sederhana itu orang itu tidak merasa aman dan nyaman. Kalau disingkat hanya pokoknya orang-orang yang punya kurang aman itu tidak merasa aman karena kalau bekerja dan tidak nyaman. Betul. Persis dia ada di sebelah saya sekarang.
Kata yang sebelahnya, ya Allah ini ceramah khusus buat dia, gitu. Jadi nggak ada yang berubah. Jadi pertanyaan kenapa ada yang mesantren, ada yang rajin ke majelis taklim, bahkan dia gitu ya pengurus majelis taklim, tapi kok kelihatannya yang berubah cuma seragamnya. Kenapa coba? Satu, bisa jadi nyari ilmunya tidak niatnya mencari keridhaan Allah. Jadi datang sih datang, tapi nggak jelas niatnya. Tidak niatkan, ya Allah saya mencari ilmu supaya saya tambah iman, tambah dekat denganmu. Jadi datang aja ke majelis taklim tanpa niat. Kayak kirim paket, kirim aja, nggak pakai alamat. Sampai tidak? Mau sampai kemana? Ya. Ada lagi yang ke majelis taklim tuh bosen di rumah aja. Mending ke majelis taklim. Namanya majelis bosen. Ada juga yang ke majelis taklim nggak enak kalau saya nggak datang nanti disangka bodoh. Itu nggak enak. Ada lagi yang datang karena punya tas baru, Bu. Harus nih cepet ke majelis taklim ya. Pamer, Bu. Suka ada nggak yang begitu, Bu? Ada, oh semuanya menjawab ya. Kenapa selanjutnya? Yang kedua selanjutnya, kenapa ada orang yang nggak berubah padahal dia belajar agama? Namanya ilusi ilmu. Jadi dengan ikut pengajian tuh langsung merasa soleh. Kayak dapat ilmu sabar, merasa langsung sabar aja. Padahal beda coupling antara tahu dan bisa. Tahu kuda kan tidak berarti jago berkuda, benar? Makanya ibu, jangan suka ngomongin orang lain seperti tetangga itu ya, hati-hati. Dia itu kerjanya buruk sangka, padahal dia yang lagi buruk sangka. Ibu tahu nggak kelakuan dia? Nih dengerin surat Al-Hujurat ayat 12. Keluar itu dalil. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dzanni inna ba'dadh-dzanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakharitumu wattaqullah. Waduh. Apa artinya? Baca sendiri. Padahal jelas ayat itu melarang buruk sangka, karena sebagian buruk sangka itu dosa, melarang nyari-nyari aib, melarang bergibah. Tapi dilakukan di majelis taklim dan dikeluarin lagi dalilnya. Jangan suka suudon, padahal dia yang lagi suudon. Ya. Artinya apa? Ilusi ilmu, dengan tahu seakan-akan dia udah langsung bisa. Asli hadirin, itu yang bikin banyak berdebat. Umat Islam harus bersatu, tahu? Bari ngambek itu hadirin yang la tagdob walakal jannah, atau ke anak. Anak-anak, sabar, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dia sendiri nggak sabar ya. Jadi kata anak-anak tuh, oh sabar itu marah-marah. 3, ada orang yang belajar salah niat nggak dapet. 2, ketipu. Nah yang ketiga, ada orang yang udah dapat ilmu sibuknya dengan amalan lahir. Jadi ngaji ya, sholat ke masjid sholat, taraweh, ada acara datang, tapi abai kepada amalan hati. Jadi cuman lahir aja. Sambil ngaji nih tadarusan sebel pisan tetangga si eta mah ya. Alhamdulillah minasyaitonir sambil ngaji. Eta tuh hatinya tuh kotor. Aduh sambil ngaji. Jadi salat, ngaji, taraweh, umroh, dan dia seakan agama itu cuman lahir, padahal kan
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang paling parah adalah justru dengan pengajian, karena dia tidak punya yang kedua ya, ada nanti disebutin, dia jadi ujub, merasa lebih baik dari yang lain. Tetangga eta mah hajinya tuh nggak mabrur. Masa dia nggak pernah datang ke pengajian? Ih, jijai gitu ada. Ini di pengajian ngomong gitu. Dia jadi merasa udah solehah, udah soleh, udah baik dan merendahkan orang lain. Kalau tadi hanya ujub, ini jadi sombong Pak, menghina orang lain karena rajin ke pengajian. Karena tahu. Jadi ada ilmu yang membuat jadi busuk hatinya. Parah ini. Kenapa bisa begini? Padahal dia ada di majelis taklim. Karena ada yang kedua kuncinya. Orang jadi takwa, berakhlak, yaitu mujahadah. Ini yang jarang dilakukan. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh bermujahadah, membersihkan hati, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu, bersungguh-sungguh mengendalikan nafsu. Jadi ada ilmu dan bersungguh-sungguh diamalkan dengan ikhlas. Gitu, Mak. Jadi dengar pengajian ini ya insya Allah berpahala. Tapi ngepek atau tidak tergantung mujahadahnya. Dan Allah sudah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau mujahadah, bersungguh-sungguh mendekat ke Allah dengan mengamalkan ilmu, membersihkan hati, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Nah, ini dua hal yang membuat orang bisa berakhlak baik, paham agama, dan mujahadah. Kenapa jadi mikir? Sama Bu, coba tebak. Bu, Pak, mana amal yang disukai Allah? Cemberut atau senyum? Mana nih, nggak ada yang senyum gini. Jarang orang senyum, beneran Pak. Harusnya bangun tidur teh bukan nyengir, senyum. Kalau nyengir bukan. Mana? Coba. Ibu lihat suami senyum enggak? Jarang, hasem. Pak, bangun. Berudak, bangun. Mau makan enggak Pak? Atuh padahal tabassumuka fi waji akhik laka sedekah. Wajah cerah kepada saudaramu adalah sedekah. Tuh amalin, hadirin, senyum, wajah cerah. Itu disukai Allah, sedekah. Ini mah kalau ada kotak infak baru senyum. Kenapa senyum ke kotak infak? Sedekah. Rasulullah SAW itu tidak ada orang yang berjumpa beliau kecuali merasakan nyaman. Karena wajahnya cerah, enak dilihat, senyum, tulus. Ini paling sederhana aja kita susah. Benar? Malah jengkel kalau orang lain nggak mau hasem, nggak mau senyum. Kenapa mikirin bibir orang? Itu milik orang lain, bukan wilayah kita. Ini yang ada, coba amalkan. Jangankan yang gede-gede ya. Ini aja bibir antara senyum dengan cemberut. Itu lebih banyak otot yang lelah gara-gara cemberut. Pernah lihat foto, punten ya, nenek-nenek ompong senyum, tetap manis hadirin ya.
Jadi amalkan, tuh kan enak. Udah capek ya ayah. Kita senyum sebentar aja lelah. Pernah suatu saat ceramah di sebuah kantor namanya call center. Banyak meja, banyak orang yang duduk di dekat meja. Masing-masing ada telepon. Banyak-banyak ya, besar ruangannya. Nah, yang menarik adalah tiap meja itu ada cermin, termasuk meja lelaki. Wah, tanya nih kepada atasannya, nah cara rentil begini, nah, itu suudon ya nggak? Kenapa kok ada cermin di tiap meja? Apa coba? Untuk memastikan ketika menjawab telepon sambil senyum. Yang kecil-kecil aja dulu. Tebak. Ini nggak kelihatan nih ya. Kelihatan nggak? Coba tebak. Ini saya bicara sambil senyum atau cemberut? Nggak bisa dibohongi kan? Halo? Halo? Ini misalnya nerima telepon. Halo? Halo Bu. Apa kabar nak? Sehat. Lagi apa nak? Lagi senyum. Senyum nggak kira-kira? Ini masalah kita Pak. Kita terus belajar tapi target mengamalkannya tuh tipis sekali. Tipis. Bahkan tidak jarang pulang sholat itu nggak ada yang dipegang tuh. Padahal kalau ini sejam nih ya, ambillah 2-3 amalan gitu, nggak usah kebanyakan. Atau senyum ini, coba pulang dari sini, senyum terus. Ada kucing meng. Coba amalkan senyum aja lah. Ceramah segini lamanya. Amalkan satu aja lah. Senyum dengan tulus. Tambah satu lagi. Mau? Mana kira-kira yang disukai Allah? Berkata jelek atau berkata baik? Banyak ngomong atau secukupnya? Amalin. Mana yang disukai Allah? Suka celetak-celetuk atau menahan diri? Tuh, tahu. Udah, gak usah ribet-ribet lah. Nanti Allah akan menambah kemampuan kita beramal. Amalkan yang ada. Barang siapa man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah Allah berikan, dia tahu, Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam. Ilmu yang belum diketahuinya. Jadi kita tidak usah nunggu sempurna banyak ilmu. Dapat ilmu amalkan, dapat ilmu amalkan. Sing ikhlas, bukan dipuji orang. Naik itu. Naik imannya, naik akhlaknya, naik kebahagiaannya. Begitu hidup mah tidak rumit. Pahami, belajar agama dengan niat yang benar. Tahu dan paham beda ya. Tahu kuda, paham kuda beda. Tahu Mike Tyson dengan paham Mike Tyson beda. Tahu sabar, paham sabar beda. Apa bedanya? Kalau orang paham bisa menjelaskan. Dan dari tahu ke bisa itu ada yang kelewat, paham. Kalau tahu itu asal dengar. Kalau paham itu belajar sungguh-sungguh. Baik niatnya maupun caranya. Dari paham lebih mudah jadi amal. Tahu, paham, bisa ini dengan mujahadah. Dan gongnya adalah istiqomah. Ini dia, kemuliaan itu ada pada istiqomah. Jadi nggak bisa mengamalkan, tidak bisa istiqomah kecuali lewat paham dan mujahadah. Begitu? Nah, nggak usah ribet-ribet lah hidup mah. Banyak belajar sambil mengerjakan yang lain. Amalkan dengan ikhlas, nanti naik sendiri.
Begitu, ada pertanyaan? Halo? Ini aja yang dekat. Sebentar ya, pengumuman kawan-kawan bagi yang mau datang ke Istiqlal, insya Allah hari Ahad tanggal 13 ini Istiqlal. Pagi, jam 9 mulainya, jam 10 bagian A, sok deh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada dua, Ustaz. Yang Satu pertama, aja. Ini saat pertama ingin memastikan tadi sebelum dilaksanakan sholat subuh ataupun sesudah yang ngasih pengumuman itu jenengan antum. Saya soalnya beda kalau di TV sama yang tidak. Jadi saya jumpa itu, saya mengiranya itu adiknya Ustaz Agim, kirain itu adiknya. Apa maksudnya? Tadi yang pengumuman. Yang pengumuman tadi yang Siapa terkait pengumuman? HP. Saya punya adik baru apa? Ya. Bukan, jawabannya gampang, bukan. Mungkin ini kita ini kan dari apa ya? Bukan mahasiswa. kita, adik ya. Ya. Kalau saya ikutan. Kita ada rombongan gitu, Ustaz. Oh enggak, saya enggak ikutan. Ini Baik, tiap-tiap yang nanya sama kita. Dengar ya, Dek, saya potong karena untung lelaki ya kan. Beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu, bagaimana kalau kita bangun malam-malam? Apa ini yang saya enggak ikutan? Ada yang lebih horor lagi. Ini saya bertanya, anak kita gimana ya? Anak kita gimana? Saya bukan bapaknya yang. Kalau ada yang mengatakan kita rombongan, berarti saya ikut rombongan. Enggak ya, Dek ya? Baik, Ustaz. Ana itu kan mahasiswa, jadi mungkin bisa minta petuah dari antum sebagai mahasiswa yang merantau jauh untuk thalabul ilmi lil ibadah, seperti itu, Ustaz. Yang tadi itu belajar agama dengan benar niatnya, kemudian berusaha amalkan. Udah segitu aja. Jazakallah khair. Ya udah, pokoknya bulak-balik pasti ujungnya ke sana, ya enggak? Kalau gimana keluarga kami supaya udah belajar yang benar, amalkan, nanti benar dibenerin oleh Allah. Enggak usah mikir, wah nanti saya lulus gimana ya kerjaan, emang bakal lulus? Kan enggak tahu ya kan, siapa tuh meninggal sebelum diwisuda, betul tidak? Kamu ngangguk kan? Enggak tahu kita berapa lama lagi. Jadi mahasiswa enggak usah capek mikirin, niatnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, belajarnya benar, jalanin aja, nanti ditolong oleh Allah. Wah persaingan ketat, ya enggak ada, yang ngatur Allah kok nanti. Tapi katanya sekarang ada AI, ya. Tenang aja. Kalau kita bertakwa, Allah ngasih jalan keluar. Gak usah cemas. Cemas tuh kita nggak disukai Allah, itu aja. Penutup, alhamdulillah. Bapak, tapi cuma ada 2 menit. 2 menit Bapak bertanya, sudah itu ditutup. Ya. Atau sesudah ditutup. Ya, terima kasih para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabat dimanapun. Mudah-mudahan peta hidup ini jelas lah gitu ya. Ingat aja kuncinya 2, iman dan amal soleh. Kalau mau bahagia, mulia, berakhlakul karimah, jadi ahli takwa, selamat dunia akhirat, tingkatkan iman dan tingkatkan amal soleh kita. Karena bahagia itu hanya di sana. Amal soleh itu kuncinya juga 2. 1, niatnya ikhlas, yang kedua caranya benar. Silahkan melakukan kegiatan apapun, yang penting niatnya ikhlas dan yang dilakukannya benar, jadi amal. Bagaimana tentang rezeki, karir, itu memilik Allah semuanya. Nanti kalau Allah mau ngasih, ketemu lah, gak akan kemana-mana kok. Apa yang untuk kita bakal ketemu, apa yang tidak dikasih Allah gak akan pernah ketemu. Kalau kita disukai Allah, Allah akan ngasih yang terbaik buat kita.
apapun yang terjadi di dunia ini, sehebat apapun, sepelik apapun, tetap saja yang bakal kejadian adalah yang Allah takdirkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Silakan hadir nanti di Darut Tauhid asar kajian Al-Hikam dan malam Bada Isya kajian Ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.